Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya pembina Sri Handayani SE Jabatan Paur Subak Anef Dalpuan Pesbak Anef Rojiasra SSDM Polri, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan ke-29 tahun anggaran 2025 ingin memaparkan proyek perubahan dengan judul optimalisasi e-Anef Dikduk dengan penambahan fitur laporan Anef Dikduk digital guna mewujudkan sumber daya manusia yang unggul pada SSDM Polri. Penerimaan anggota Polri yang meliputi Akademi Kepolisian atau Akpol, Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana atau SIPSS, Bintara Polri, dan Tamtama Polri merupakan proses seleksi untuk merekrut personil Polri yang berkualitas dengan prinsip betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Dalam proses seleksinya, penerimaan anggota Polri perlu dilakukan analisis dan evaluasi untuk memastikan sistem penerimaan berjalan dengan optimal, transparan, dan akuntabel, guna mendapatkan calon anggota Polri yang unggul, profesional, dan berkualitas. Analisis dan evaluasi penerimaan anggota Polri berfungsi sebagai mekanisme kontrol kualitas berkelanjutan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia terbaik yang terpilih untuk mengemban tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan bagi masyarakat. Dalam aplikasi e-Anef Dikduk, pertama kali kita memasukkan username dan password. Kemudian akan terlihat modul Akpol, SIPSS, Bintara, dan Tamtama Polri. Kita klik salah satu modul Akpol, maka akan terlihat persyaratan untuk masuk Akpol, tahapan seleksi yang dilaksanakan, jadwal pelaksanaan seleksi, dan data tahapan seleksi mulai dari animo sampai dengan tahapan akhir seleksi serta laporan Anef Dikduk. Pada tahapan seleksi, kita dapat mengisi mulai dari animo peserta dengan klik tambah data, kita masukkan animo Polda, kemudian kita simpan, dan seterusnya sampai dengan ke 36 Polda. Kemudian pengisian tahapan pemeriksaan administrasi sampai akhir tahapan seleksi, yaitu peserta yang terpilih dan tidak terpilih. Kita juga dapat membandingkan animo pada tahun 2024 dan tahun 2025 sehingga kita dapat mengetahui apakah animo peserta mengalami kenaikan atau penurunan. Setelah data kita masukkan semua, maka langkah berikutnya adalah pengisian laporan Anef Dikduk. Laporan Anef Dikduk terdiri dari 4 bab, yaitu bab pendahuluan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, dan penutup. Pada bab 1 pendahuluan, kita mulai mengisi bagian umum dengan latar belakang permasalahan. Kemudian dasar kita dapat mengisi dengan landasan yang akan digunakan dalam menyusun laporan, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup. Bagian pendahuluan merupakan bagian penting dalam sebuah laporan yang bertujuan memberikan gambaran awal mengenai topik yang akan dibahas. Melalui pendahuluan, pembaca dapat memahami latar belakang permasalahan, landasan yang akan digunakan dalam menyusun laporan, maksud dan tujuan penulisan, serta ruang lingkup laporan. Pada bab 2 pelaksanaan, kita dapat mengisi bagian pelaksanaan, sasaran yang ingin dicapai, mekanisme, dan fakta-fakta. Pada bagian pelaksanaan ini akan mengurai detail bagaimana suatu kegiatan dilakukan, siapa yang terlibat, kapan dan di mana berlangsung, langkah-langkah pelaksanaan, kendala, serta hasil yang dicapai. Bagian pelaksanaan ini merupakan inti dari laporan karena menunjukkan proses nyata dan menjadi dasar evaluasi. Pada bab 3, analisis dan evaluasi, yang merupakan tahapan penting dalam pembuatan laporan. Analisis berfungsi memahami data dan fakta pelaksanaan, sedangkan evaluasi menilai hasil kegiatan berdasarkan analisis tersebut.
Pada bagian ANEF ini akan memberikan gambaran objektif tentang keberhasilan kegiatan, mengidentifikasi kekurangan, serta memberikan rekomendasi demi perbaikan di masa mendatang. Pada bab 4, penutup yang meliputi dari kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merangkum hasil kegiatan secara objektif, sedangkan saran memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan di masa mendatang. Pada bab penutup ini merupakan akhir keseluruhan laporan. Dengan dibuatnya laporan ANEF Dituk digital, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas evaluasi melalui penggunaan teknologi, sehingga hasil yang diperoleh lebih cepat, akurat, mudah diakses, dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi pimpinan dalam pelaksanaan penerimaan anggota Polri di masa mendatang. Saya Brigjen Pol Agus Yadi Supraptono SIK, Karojantra SSD Polri. Saya Brigadir Jenderal Polisi Dr. I Gusti Gede M. Andika, jabatan Karokespol Pusdokes Polri. Saya Kombes Pol Tri Wisono Sumiharso, SIK MA, Kabak ANEF Biro Jansra SSDM Polri. Saya Komisaris Besar Polisi Yohanes Agustian Daru SIK MH di SDM Polri. Saya Kombes Pol Yeni Rusmawati Dewi SIK MIK, Psikolog Kepolisian Mada Tingkat 3 SSDM Polri. Saya AKBP Didi Purwanto SSIK sebagai Kasubag ANEF Dalpuan Pers, Bak ANEF Biro Jansra SSDM Polri. Saya Lanang Dwi Kurniawan SHMA, analis hukum ahli media pada kantor Kementerian Hukum Wilayah Daerah Khusus Jakarta. Saya Ibtu Alfredo Jaka Androla STRK MH, jabatan PS Pamin Subak ANEF Dalpuan Pers, Bak ANEF Rojansra SSDM Polri. Saya Bribda Singgi Prayoga Bahri, SIKOM, Bamila Populer Rojansra SSDM Polri. Sangat mendukung proyek perubahan peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 29 tahun anggaran 2025 Atas nama Pembina Sri Handayani SE. Dengan judul Optimalisasi e-ANEF Dituk. Penambahan fitur laporan ANEF Dituk digital Guna mendukung SDM unggul pada SSDM Polri. Saya yakin proyek perubahan ini akan bermanfaat dan mendukung tugas di Biro Jansra SSDM Polri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.